kacaunya lalu lintas produksi dan operasi, ya kan, dan tidak mampu memenuhi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Itu apa? Menyelesaikan barang dengan tepat waktu, ya, ongoing, on progress, on result, gitu kan. Jadi supaya lancar, apa yang harus kita pelajari? Tentu kita harus mengkaji apa yang dinamakan dengan nama sebutan SCM. Itu SCM, Supply Chain Management, manajemen rantai pasokan, gitu. Pasokan. Karena berikutnya adalah alasan-alasan kenapa kita perlu mengkaji, ya, meneliti, bahkan menghayati apa itu namanya SCM, Supply Chain Management, ya kan? Ya kan? Ya, yang pertama alasannya, ya, yang pertama, ya kan? Yang pertama, ya kan? Kebutuhan ketersediaan stok. Nah, stok bahan baku yang setiap saat harus ada. Nah, harus ada. Jadi bagaimana kita mengelola ketersediaan stok bahan baku setiap saat harus ada. Harus ada. Ya, kenapa harus ada? Ya kan, kenapa harus ada? Ya kan, karena apa? Satu kali saja bahan baku ini terhambat, ya kan, dia akan menghambat aktivitas dan lalu lintas sistem produksi dan operasi lainnya. Ya, satu saja terhambat. Misalnya apa? Ya, sebut saja misalnya apa? Kalau kita misalnya bicara di perusahaan Indomie, ya, ini Indomie, ya, Indomie itu cabai terhambat saja, cabai terhambat, ya, itulah cabai terhambat, maka tidak ada rasa itu Indomie, gitulah. Tidak ada rasa Indomie. Nah, makanya, ya, makanya satu saja terigu terlambat misalnya, tidak akan jadi itu namanya Indomie. Satu saja kemasan misalnya terhambat, bungkus plastik itu terhambat, tidak akan sampai di pasar produk Indomie dengan tepat waktu. Atau sudah selesai, satu saja kemasan terhambat akan berdampak juga pada barang yang dikirim dalam kondisi tidak safety, tidak aman, karena tidak dikemas dengan baik. Kemasan dengan baik terganggu juga, satu saja keganggu, maka akan berdampak pada distribusi barang yang terganggu. Distribusi barang terganggu. Apalagi masalahnya berikutnya. Distribusi barang terganggu, maka barang akan sampai, ya kan, di tangan konsumen tidak dengan tepat waktu. Barang dengan tidak tepat waktu ada dampaknya. Apa dampak dengan barang tidak tepat waktu itu? Dampaknya kita akan menghambat lalu lintas arus kas, arus uang. Arus kas terganggu. Apa dampaknya? Nah, keterlambatan kembali, ya kan, membeli stok persediaan bahan baku. Muter-muter aja, intinya muter-muter aja di situ. Jadi bagaimana supaya aman, supaya nyaman, tentu kita harus punya, ya kan, harus punya manajemen tata kelola bahan baku, ya kan. Orang nyebutnya supply chain management. Supply chain management. Nah, itu ya. Jadi itu di situ masalahnya, ya kan. Nah, kita kalau Bapak Ibu saya yakin percayalah, apalagi yang pegawai, orang yang kantoran itu sudah biasa lah melakukan SCM, Supply Chain Management, tata kelola keuangan. Apalagi orang Indonesia, ya. Orang Indonesia itu sudah jago, Pak. Jago tata kelola manajemen keuangan. Stok cadangan, uang itu udah biasa bagi kaum gajian.
Makanya jangan heran kalau orang Amerika itu berpikir bagaimana kita bisa hidup di bulan, ya kan, di bulan, ya kan. Orang Cina berpikir bagaimana kita bisa tamasya ke bulan, ya kan. Oh, kalah sama orang Indonesia. Orang Indonesia berpikirnya lebih maju. Bagaimana kita bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan? Nah, luar biasa ya. Sudah selangkah lebih maju ya. Kita sudah bagaimana bertahan hidup dari bulan ke bulan. Supaya bertahan hidup apa yang dilakukan? Tentu dengan tata kelola tadi SCM, Supply Chain Management. Rantai pasok harus aman. Nah, saya bilang sama Bapak Ibu sekalian, sesulit apapun kita, ya kan, dalam tata kelola keuangan, sesulit apapun kita memperoleh keuangan, maka saran saya ada sedikit yang diamankan, di safety, entah itu ditabung atau dalam bentuk lain. Kenapa? Ini perlu untuk kita gunakan pada saat kita mengalami gangguan tata kelola itu. Itulah. Nah, situ masalahnya. Nah, yang kedua ya, di pentingnya tadi SCM itu untuk mendapatkan raw material, untuk mendapatkan raw material atau bahan baku yang memenuhi standar sesuai kebutuhan konsumen. Untuk memilih bahan baku, kalau banyak kan jauh-jauh hari kita bisa pilihan, Pak. Ya. Nah, memilih bahan baku jauh-jauh hari. Kalau tiba-tiba kita agak sulit memilih bahan baku secara tiba-tiba itu. Tentu dapat nggak? Ya dapat. Tapi mungkin barang yang kita peroleh, barang yang kita dapatkan tidak sesuai dengan standar yang kita butuhkan. Misalnya nih, terkenal nih kalau lebaran, atau dikit-dikit menjelang lebaran nih, kita tidak stok daging yang baik, stok ayam yang baik, maka kita ketemu. Istilahnya kalau di kampung saya itu daging gelonggongan. Apa itu daging gelonggongan? Disuntik dagingnya pakai air. Tuh, disuntik. Begitu ditimbang, timbangannya berat. Begitu jadi rendang, jadi kecil terus gede permen rendangnya. Padahal waktu awalnya besar itu rendangnya itu loh. Begitu. Ayam misalnya. Ada sebutan dengan ayam tiren misalnya. Bukan ayam seger. Ayam mati pagi mending, ini ayam tiren, ayam mati kemarin gitu loh. Dijual lagi. Nah, ini akibat apa? Kolang kaling misalnya nih, menjelang takjil buka. Kolang kaling nggak seseger lagi. Kalau kita nggak stok dari awal gitu loh. Maka disinilah dengan tata kelola SCM, Supply Chain Management, maka kita bisa sortir, ya kan, bisa evaluasi mana bahan baku atau raw material yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, ya kan. Yang ketiga, untuk menjaga ketersediaan aman, untuk menjaga ketersediaan aman bahan baku. Aman. Jadi bahan baku itu pada posisi berapa? Misalnya gini. Saya pernah lama menjadi tenaga ahli ya di Perum Bulog ya dan di Komisi 4 DPR RI. Saya pernah melihat bahwa stok aman beras Indonesia berapa sih sebetulnya gitu loh. Ternyata ada hitung-hitungannya. Bulog misalnya. Bulog itu memiliki kesempatan sebagai cadangan beras nasional 21%. Bagaimana Kementerian Pertanian harus menyediakan stok cadangan beras untuk 1 tahun ke depan? Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ada hitung-hitungannya. Nah, ternyata orang Indonesia itu rata-rata orang Indonesia itu menggunakan atau memakan beras setahun itu rata-rata 85 kilo satu orang setahun rata-rata 85 kilo. Nah, tinggal dikalikan saja karena 85 kilo kali jumlah penduduk. Anggap saja jumlah penduduknya itu 250 juta. Maka
85 kilo kali 250 juta orang. Sama dengan itu namanya stok beras nasional, gitu loh. Supply chain management itu stok beras nasional. Jadi 85 kilo dikalikan dengan jumlah penduduk sama dengan stok beras nasional. Nah, stok beras nasional itu diapakan? Nah, tinggal nanti disortir lagi. Berapa yang tersediakan oleh Bulog? Bulog itu maksimal 21% misalnya. Berapa serapan beras petani? Berapa serapan beras koperasi? Dan terakhir berapa serapan beras impor? Itulah. Impor. Jadi ada hitung-hitungannya. Semua ada kalkulasinya. Gitulah. Kalkulasi. Daging juga sama, misalnya daging. Berapa stok kebutuhan daging nasional? Bisa dihitung. Ya. Kalau di Indonesia daging itu masih kecil, Pak. Itu rendah sekali, menyedihkan juga ya. Menyedihkan Pak Arif ya, kebutuhan daging di Indonesia itu. Ya. Malaysia rata-rata 2,2 kilo setahun, Pak. Jadi orang Malaysia itu setahun rata-rata makan daging itu 2,2 kilo. Satu orang setahun. Nah, orang Indonesia, orang Indonesia itu berapa? Masih 0,8, menyedihkan betul itu ya. 0,8 kilo. Nah, jadi setiap orang Indonesia itu konsumsi daging, ini bukan unggas ya, daging. Bahkan jangan-jangan nggak ada ya. Itu ratanya itu 0,8 kilo. Jangan-jangan juga, saya juga sanksi, jangan-jangan juga nggak ada nih 8,8 kilo. Artinya apa? Ini menggambarkan bagaimana kebutuhan stok daging nasional 0,8 kali jumlah penduduk. Itulah kebutuhan stok daging nasional. Ya. Jadi bagaimana? Semua bisa diatur, ya kan? Kita kadang-kadang kalau lihat orang tua kita dulu yang nggak pernah sekolah tinggi-tinggi ya, hebat tuh ngatur ke tata kelola keuangan. Ya, hebat ngatur tata kelola keuangan. Ya lahirlah sarjana, ya. Sarjana tanpa daging, gitu, sarjana tanpa daging. Sarjana, ya sebutannya mungkin kalau kelas-kelas waktu saya dulu itu sebutannya sarjana hupekung, sarjana tahu tempe kangkung. Sarjana hupekung, ya. Sarjana nggak makan daging itu, sarjana nggak makan telur, ya. Sarjana nggak makan yang lain ya. Sarjana ya sarjana hupekung, ya. Sarjana tahu tempe kangkung, gitu. Jadi harus dihitung. Nah, yang keempat ya itu alasan-alasan ya kita perlu gunakan supply chain management, ya kan? Yang keempat untuk mendapatkan ikan asin, Pak. Oh, ikan asin. Ada Pak Siombing, bagaimana Pak Siombing kabar ya? Ya. Kalau saya di gunung nggak ada ikan asin Pak Siombing. Ya. Adanya ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus ya. Ya, paling ikan sepat, ikan gabus, pecel lele lah. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele gitu. Ya. Ya, berikutnya adalah untuk mendapatkan sumber-sumber resources ya. Sumber-sumber potensi ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang. Ya. Jadi untuk mendapatkan ketersediaan bahan baku, sumber-sumber. Ya kan, kalau kita misalnya punya pabrik tepung tapioka ya, kita lihat di mana sumbernya. Oh, mungkin Parung Kuda Sukabumi, ya kan gitu loh. Oh, mungkin Cicurug Banten. Oh, mungkin misalnya ada di Cibung Bulang atau ada di Lewiliang. Nah, ini ketersediaan harus dihitung. Kapan misalnya? Gitu. Kapan misalnya dia mulai panen? Kapan stok itu kita tarik? Karena apa? Jangan sampai ini kalau kita punya pabrik tepung tapioka, dia panen serentak. Maka ketika panen serentak, kita tidak menghasilkan apa-apa, alias nihil. Bagaimana ketika panen serentak? Betul. Makanya Bapak sekalian ya, kadang-kadang kita terus berbangga diri, subhanallah ya. Kita beruntung banget jadi orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia ya.
Jadi beruntung banget jadi orang Indonesia, ya kan? Tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman, saking suburnya orang Indonesia itu loh, ya kan? Luar biasa. Kenapa saya katakan ini luar biasa ya, ya kan? Kenapa? Karena apa? Potensi sumber daya alam itu memenuhi kebutuhan stok hidup orang banyak. Ambil contoh, saya di awal kuliah saya katakan bahwa Singapura misalnya bisa lihat ya, kekayaan alam Singapura, sumber daya alam Singapura, dan potensi alam Singapura itu ternyata hanya cukup untuk 80.000 orang. Sedikit sekali. Ya. Bayangin aja, Singapura negara kecil, ya segede Jabodetabek lah mungkin ya. Itu kekayaan alamnya itu hanya cukup untuk 80.000 orang. Penduduknya berapa? Sekitar 12 juta Singapura penduduknya itu. Ya, sekitar 12 juta. Bagaimana mendapatkannya? Ya kan, penduduk-penduduk itu. Tentu mendapatkannya dengan cara apa? Ya kan? Dengan cara ya kan tadi supply chain management. Manajemen rantai pasok gitu ya, persediaan ya kan. Di situ. Ya. Baik, kebetulan ada yang didiskusikan kita. Nah, yang kelima berikutnya ya, yang kelima. Untuk mendapatkan pasokan dana, yang aman, lancar, dan terkendali. Ya kan, aman. Jadi stok dana tersedia stok dana itu gitu loh. Aman, terkendali. Kenapa aman terkendali stok dana itu? Ya kan? Kenapa? Sebab ketika ada bahan baku banyak, stok dana tidak tersedia, sayang itu potensi itu hilang. Itu namanya opportunity cost. Opportunity cost namanya itu. Ada potensi yang hilang, misalnya ya. Potensi yang hilang ya kan. Yang berikutnya, selain yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah kan untuk mengelola ya kan, untuk mengelola dan meramalkan kebutuhan bahan baku dalam periode tertentu. Jadi kita untuk mendapatkan bahan baku dalam periode tertentu. Misalnya apa periode tertentu itu? Bahan baku itu gitu loh. Nah, tertentu. Kita ingin produksi dalam jangka 10 tahun. Kita kalkulasi. Apa yang kita dapatkan selama 10 tahun ke depan itu? Nah, ini penting tata kelola seperti ini. Jadi tata kelola ini kita amankan, kita kelola supaya 10 tahun ke depan itu dalam posisi aman. Itulah. Aman. Aman ya. Oke, nah. Jadi karenanya, saudaraku sekalian, karenanya ya, hal ini menjadi penting. Kenapa ini saya katakan jadi penting, ya kan? Ya kan? Kenapa ini menjadi penting, ya kan? Karena tadi tanpa kita kelola seperti ini, kita tidak akan mampu mendapatkan sesuatu yang terbaik. Terbaik ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk memperoleh kualitas produk yang diinginkan oleh perusahaan. Dapatkan kualitas produk yang diinginkan oleh perusahaan. Ya kan? Seperti apa kualitasnya produk itu?
Yang berikutnya sekalian, yang berikutnya, jelas suara saya Pak ya? Jelas, Pak. Nah, jelas, jadi agak sedikit gangguan biasa lah ini. Kan kalau sekarang kan udah berubah zaman Pak ya. Kalau zaman dulu kita kecil, kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan ya. Sekarang zaman pandemi Bu berkembang Pak. Kebutuhan pokok kita sandang, pangan, papan, sinyal Pak. Sinyal itu kebutuhan dasar ya. Iya kan, sesulit apapun kita kalau ada sinyal urusan beres Pak, ada sinyal. Tapi ya kan sebanyak apapun stok bahan baku tanpa ada sinyal susah Pak, ya susah ya. Nah tadi, jadi kita harus lihat. Saya bilang tadi, misalnya Pak, saya katakan sekalian ya, kita di Jawa itu ada satu daerah ya, itu penghasil bawang merah itu bagus Pak, itu stoknya 60% luar biasa. Ya, jadi stok kebutuhan bawang merah di Indonesia contohnya ya, itu hanya dipengaruhi oleh 3 daerah saat ini. Dari mana? Dari Sumatera Utara, ya kan? Itu di sekitar kaki Gunung Sinabung, ya kan? Itu dari Bima, NTB, dan dari Brebes, Pak, dari Brebes itu, dari Brebes. Bahkan luar biasa itu, Brebes itu bisa memenuhi kebutuhan 60% stok cadangan bawang merah di seluruh Indonesia. Itu Brebes. Bapak kalau ada waktu sekali-kali kita bolehlah berkunjung ke Brebes itu loh misalnya Pak. Oh itu kalau mau musim panen Pak, itu dari kota pada bawa mobil mewah, pada koper uangnya ratusan juta itu. Nginep di hotel, mereka borong semua itu. Petani-petani Brebes itu, bawang merahnya. Itu mafia-mafia dari Jakarta itu, dari kota-kota besar. Gitu loh. Jadi gitu. Jadi stoknya betapa penting, ya kan? Tadi kita bayangin aja, Bapak kan Bapak sekalian ya, saya tuh kadang-kadang kalau jujur saya katakan ya, saya tuh kalau melihat Indomie itu kadang-kadang saya nangis Pak Bu. Saya nangis lihat Indomie itu. Kenapa? Waktu saya kecil, saya SD itu dulu, itu makan Indomie itu kalau Bapak saya datang dari kota itu barang mewah sekali. Ya, datang dari kota, dikasih air yang banyak biar cukup, itu dikasih kol, kasih telurnya dikocak-kocak biar cukup gitu loh. Ya, saya rebutan sama adik saya. Nah, ibu saya pernah bilang, kamu berdoa saja, Mam, berdoa saja. Suatu hari nanti pasti dikabulkan doanya. Sekarang dikabulkan sekalian. Sekarang setiap hari ketemu Indomie, nah, itu dikabulkan doanya itu. Dulu barang langka itu dikabulkan. Nah, makanya Bapak sekalian ya, saya bisa melihat, ya, saya melihat Indomie menjadi barang luar biasa gitu. Bayangin aja di semester pertama 2020 ya, keuntungan Indofood Sukses Makmur Indomie itu 1,3 triliun, subhanallah. Keuntungannya. Ya, konsumsi Indomie itu satu hari, Bapak Ibu sekalian, satu hari nggak tanggung-tanggung. Itu sekitar 4 juta bungkus di Indonesia. Subhanallah, 4 juta bungkus. Itu belum ditambah mie sedap, belum ditambah yang lain. Dan itu dimonopoli oleh Indofood Sukses Makmur dengan 3 pabrik yang luar biasa. Pabrik ada di Danmogot, ya kan? Pabrik yang ada di Sunter dan ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Cuma 3 pabriknya. Indomie. Dan memang kita Indomie itu kan makanan layak konsumsi, cuma tidak baik kalau untuk keterusan tiap hari gitu loh. Karena apa? Karena katanya ngerusak usus kalau setiap hari makan Indomie. Nah, kita baru bicara Indomie saja. Dan kita jujur, Bapak sekalian. Sekarang makanan apa sih yang bisa kenyang setengah hari, Bu, Bapak sekalian, kalau bukan Indomie? Kita punya uang 3.000 ya. Pengen kenyang setengah hari. Ini anak kos biasanya gitu loh. Apa kalau bukan Indomie? Terpaksa kita makan Indomie gitu loh. Makanya Bapak sekalian ya, saya lihat kalau anak-anak taruna, anak-anak SMA, mahasiswa, ya kan, itu kan, saya tuh bisa melihat dari gestur tubuhnya saja. Ya. Misalnya mahasiswa taruna itu dari tubuhnya kita bisa lihat. Ini orang suka makan Indomie, mas suka nggak pernah makan Indomie, kelihatan. Ya kan, taruna, taruna entah akmil, entah apa, entah akpol ya. Kalau nggak pernah makan Indomie, tarunanya tegas. PNS nggak pernah makan Indomie, PNS-nya tegas Bu. ASN nggak pernah makan Indomie, ASN-nya tegas. Pegawai BUMN nggak pernah makan Indomie, pegawai BUMN-nya tegas. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
Tapi tadi Taruna, ASN, BUMN, guru yang suka makan Indomie, lemes. Dari Sabang sampai Merauke, gitu. Dari Miangas sampai Pulau Rote, begitu. Beda kan gitu loh. Tapi mau bilang apa sekalian ya? Emang nggak ada lagi makanan paling murah, Rp3.000 kenyang setengah hari kalau bukan Indomie. Kira-kira gitu. Ya. Ini penting. Nah berikutnya Bapak sekalian, yang berikutnya yang ketujuh ya ini alasan-alasan yang menggunakan supply chain management. Nah, yang ketujuh untuk mengetahui ya kan perubahan tata kelola produksi dengan sistem pabrikasi. Sistem pabrikasi berarti apa? Sistem mass production, produksi partai besar. Jangan besar. Jadi kan semuanya harus bergerak, misalnya harus bergerak. Nah, bagaimana caranya? Tentu ini bisa dilakukan, ya kan? Dilakukan kalau kita belajar SCM, Supply Chain Management. Ya. Misalnya apa? Bapak Ibu punya rumah makan. Kalau nggak belajar harus bisa ditebak kalkulasi. Berapa ayam dipotong hari ini? Berapa kita bikin rendang? Itu orang Padang jagonya sekalian ya. Orang Padang jagonya itu. Nah, berapa ayam potong? Berapa ikan bakar? Orang-orang restoran itu salut saya kadang-kadang. Jago dia. Jago dia memanage seperti itu. Melakukan SCM. Supply Chain Management. Bahkan ketika tiba-tiba ada 2 bus mampir di restoran, ya tiba-tiba dia tersedia itu nasi mateng. Karena kalau nggak pandai menghitung itu susah itu. Hari ini jam sekian bus datang, dia lancar semuanya. Nah, ini di sinilah. Ya. Ya. Nah berikutnya ada yang terakhir ya. Untuk mengetahui tren produksi dan turunannya yang memiliki potensi nilai tambah. Yang memiliki potensi nilai tambah. Jadi ada tren itu makin berkembang zaman, tren itu makin berubah dan makin berkembang. Misalnya apa tren itu? Kita lihat dulu Bapak sekalian, dulu kita menanam sawit ya, menanam sawit mungkin yang kita butuhkan adalah cuma minyak goreng aja. Atau orang nyebutnya CPO ya, coconut palm oil, CPO. Tapi ternyata tidak, dalam minyak sawit itu ada beberapa turunan. Misalnya apa? Margarin, Blue Band, dan lain-lain itu turunannya. Ceres, itu turunannya. Dan ini dikembangkan terus karena turunan memiliki potensi-potensi keuntungan. Yang berikutnya adalah, nah yang ini udah terakhir, yang berikutnya adalah metode penerapan SCM, Supply Chain Management. Metode penerapan SCM, Supply Chain Management. Nah, yang pertama, metode FIFO. 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 Apa itu FIFO? FIFO itu first in, first out. Nah, gitu. First in, first out. Ya. First in, first out. Apa tuh first in, first out? Barang yang pertama kali masuk, pertama kali pun dikeluarkan. Nah itu first in, first out namanya. FIFO. Ya. Di buku ada banyak metode FIFO selain ya. Jadi bagaimana barang ya kan? Barang yang hari ini datang, hari ini juga kita keluarkan. Itu. Nah, itu biasanya barang-barang yang overproduksi. Barang-barang yang sudah mau kadaluarsa.
barang-barang yang misalnya kebutuhan darurat, barang-barang kebutuhan jangka pendek. Ya, ya. Itu FIFO. First in, first out. Ya. Hari ini barang pertama kali masuk, first in, first out. Pertama kali juga kita keluarkan. Itu namanya FIFO ya. FIFO. Yang kedua, metode LIFO. Apa itu metode LIFO? LIFO. LIFO. Last in, first out. Last in, first out. Apa tuh last in, first out? Ya. Ya kan? Ya kan? Barang yang terakhir masuk, pertama kita keluarkan. Last in. Ya kan? Terakhir masuk, pertama kita keluarkan. Kalau kita punya restoran, misalnya ayam dalam freezer, nah gitu kan, daging dalam freezer, ikan dalam freezer, itu terakhir masuk, stok lama, kita keluarkan buru-buru, itu loh. Itu metode LIFO ya, last in, first out. Nah, metode yang ketiga adalah metode JIT. Apa itu JIT? Just in time. Just in time. JIT. Ya, jadi ada 3 metode ya. Dalam supply chain management itu ada 3 metode. Metode pertama FIFO, first in, first out. Ya. Barang pertama kali masuk, pertama kali pula kita keluarkan. Yang kedua LIFO, last in, first out. Terakhir masuk, pertama kita keluarkan. Nah, yang ketiga JIT, just in time. Hari ini masuk nggak pakai simpan Pak, langsung kita keluarkan JIT. JIT. Kalau di rumah makan itu, misalnya apa? Warung makan Sunda, ya kan? Mancing duluan, langsung kita potong itu JIT. Jadi ikan itu nggak lewat freezer, nah, gitu JIT, just in time. Hari ini tangkap, hari ini saya bakar ikan itu, begitu. Kalau di rumah makan misalnya, ya kan, hari ini saya potong kambing, hari ini saya bikin sate, nah gitu. Jadi nggak mampir dia di gudang tuh, nggak mampir ya, di gudang tuh nggak mampir. Atau misalnya kalau kita ayam bakar, hari ini potong, hari ini juga, hari ini juga kita hidangkan ke orang, itu JIT Pak, just in time, ya kan. Nah, oke sekalian, ada yang kita diskusikan, mungkin Pak Edi Kusworo, mana Pak Edi? Mangga Pak Edi Kusworo. Siapa? Ada yang kita diskusikan. Siapa? Soal metode ini. Belum Pak, sementara Pak. Belum sementara ya. Pak. Ya. Kok belum? Keburu nggak punya stok cadangan Lebaran Pak kalau. Iya kan ini JIT aja. Lebaran tuh JIT Pak, just in time Pak. Hari ini dapat THR, hari ini keluar juga THR-nya. Ya itu Pak. Itu Pak. Itu metode JIT, THR itu lah. Iya kan. Pak Imam, mungkin ya. itu ya. Kalau izin bertanya Pak. Ya mau ke Pak Arif, monggo. Kalau ini kan sekarang di era pandemi ya. Jadi jasa kurir itu kan kalau saya lihat persaingannya sangat sangat keras istilahnya ya, sangat kompetitif banget gitu lah Pak. Jadi kalau di dalam kurir itu, jasa kurir itu juga SCM ini juga berperan besar gitu Pak. Iya. Iya, gini Pak Jim. Jadi gini, kalau di SCM di konteks jasa kurir itu ya, tergantung SCM yang paling urgent itu dalam misalnya konteks kendaraan Pak. Kan ada kendaraan kecil kan. Oh, barang kecil, kendaraan kecil Pak. Mungkin kita gitu, barang itu kendaraan kecil. Sekarang ada yang model
model jarak dekat itu kan yang pakai sepeda, tempat saya ada tuh yang sepeda listrik jarak terdekat ya, agak dekat tapi agak banyak. Dia menggunakan model BMW Pak. BMW itu bajai merah warnanya Pak. Bajai tapi bukan bajai itu loh. Itu BMW ya. Bajai merah Ya, warnanya. Ya. Udah BMW, model bajai-bajai kecil itu loh. Kemudian agak-agak jauh lagi pakai model minibus ya kan. Kemudian agak gede lagi pakai model call, lebih besar lagi pakai truk. Nah, setelah itu kita cepat. Mana yang tercepat? Kecepatan itu menggunakan pesawat. Jadi saya melihat di jasa kurir itu, jasa logistik misalnya ya, jasa logistik, itu masalah SCM-nya itu pada konteks pemilihan kendaraan, Mbak. Ya, kendaraan. Jadi jangan sampai kendaraan-kendaraan yang misalnya untuk ngisi banyak, yang ngisi banyak, digunakan untuk ngisi yang sedikit, gitu loh. Pertama rugi BBM, rugi waktu, rugi ini, gitu loh. Rugi waktu. Itu Pak, mungkin Pak Arif ya. siapa ya? Arif, Pak. Yang lain mungkin Pak Arif, silakan. Bapak Lufti boleh bertanya, Pak? Oh, Izin mangga, bertanya. boleh banget. Ini Pak Lutfi kayaknya ceria amat puasa Pak Bapak, Lutfi nih. Alhamdulillah puasa, Pak. Lagi di rumah mertua di Medan, Pak. Oh, TMI. Taman Mertua Indah. Apa? Yeah. Iya, betul. Nah, tinggal di kompleks TMI, Taman terkait Mertua masalah, Indah ya. pengelolaan stok, Ya. dalam rangka pengelolaan stok ya, Pak, supply chain ya, Pak ya. Ya. Kan ketika tadi Bapak mengatakan bahwa stok itu sangat penting ya, Pak ya. Baik itu bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi gitu, Pak ya. Ya. Bagaimana kita dalam segi memanage-nya, Pak? Karena gini, ketika stok berlebih itu akan menimbulkan cost juga ya Pak ya, entah itu buat penyewaan gudang ataupun resiko misalkan tadi makanan ya contohnya, pasti kan ada resiko kadaluarsa, resiko busuk dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari Pak atau meminimalisir resiko dan meminimalisir cost, itu caranya gimana Pak untuk manage stoknya tadi Pak? Ya. Terima kasih. Baik Pak Lutfi Al-Ghifari ya. Kan begini ya, kan masing-masing barang itu, masing-masing produk atau masing-masing bahan baku itu, kan ada umur maksimal kan, umur maksimal. Oh misalnya beras itu kalau digiling masuk di gudang, ya itu maksimal 6 bulan, maksimal 6 bulan. Nah, misalnya apa? 6 bulan itu masih layak konsumsi Pak, tapi sudah tidak enak gitu loh, sudah nggak enak. Nah, makanya apa? Caranya apa? Di gudang itu diberikan pest control, diamankan gudang-gudang itu. Nah, dulu zaman pemerintahan Bulog zaman dulu itu ya, Bulog melakukan operasi pasar. Operasi pasar itu beras yang hampir kadaluarsa digunakan dijual untuk rakyat miskin Rp1.000 Pak. Istilahnya raskin ya, beras untuk rakyat miskin. Sebenarnya saya sakit juga istilah raskin itu loh. Ya. Itu Rp1.000 per kilo, Pak. Itu laku di mana-mana cepat. Tapi saya nggak tahu nih Kementerian Bulog saat ini kok tidak melakukan operasi pasar dengan menjual raskin, jadi dia bakar gitu loh. Ada yang mengatakan kalau beras itu dijual dengan harga murah itu merusak pasar katanya. Kalau sebetulnya tidak, itu barang stok beras mau kadaluarsa. Nah, makanya kita lihat, oh ini barang jangka panjang, bagus. Ini masukkan ke dalam metode FIFO, kan gitu loh. Ini barang kurang bagus, masukkan ke barang keluarkan duluan. Nah, gitu. Sortirnya di sini sortirnya Pak. Yang ketiga, ini barang kebutuhan superior. Hari ini harus butuh hari ini. Masukkan ke dalam metode JIT Pak. Jadi metodenya yang harus kita lakukan itu. Karena apa? Tanpa kita melihat metode-metode ini, barang ini ada di mana, maka kita akan keliru Pak. Itu merusak manajemen persediaan, bahkan potensi kerugian sangat besar. Misalnya apa? Ya. Barang yang kadaluarsa dimasukkan ke dalam metode FIFO, first in first out, ditumbuk di gudang, baru keluarin lama-lama. Wah itu kan parah nanti, parah. Itu beras tuh bisa berkutu kalau beras tuh loh. Contohnya di situ. Jadi kita harus betul tuh ini pakai metode apa penerapan barang ini, ya kan? Kalau ikan dalam freezer misalnya, oh 3 bulan maksimal, kan gitu loh. Tapi begitu sudah keluar dari freezer, harus keluar 2 hari. Apapun caranya, begitu. Di Pak Lutfi di Medan, Pak Lutfi ya.
Tepatnya di Padang Sidempuan, Pak. Oh, Padang Sidempuan. Dekat kantor pajak. Kayaknya sih kalau itu kayaknya tengah kota ya. Saya di ini ya di pinggirnya di Ya, Batuna 2 Jai. Oh, gitu ya. Saya juga di Binjai, dekat dari Binjai, Pak. Waduh, saya kurang paham, Bapak. Oh, iya. Kebetulan saya tinggal di Binjai, Pak. Bintaro Jaya, Binjai. Nah, itu jauh, Pak. Bintaro Jaya ya. Oke. Dekat, Pak, jadi masih itu. bisa terjangkau naik Garuda nanti. Oh, luar biasa. Garuda. Ya kan. Jadi masih aman ya Pak Lutfi mudiknya ya. Ya, jadi itu sekalian ya. Jadi nah. Oke, berikutnya ada bagaimana antisipasinya. Nah, tadi dia pertanyaan Pak Lutfi ya. Bagaimana tata kelolanya? Kita coba adopsi satu teori ya kan. Teori dari mana ya teori ini? Nah, Bapak boleh catat, boleh nggak penting ya. Yang kita gunakan untuk manajemen tata kelola ini, SCM itu, ya, kita gunakan teori misalnya apa? Teori dari Michael E. Porter. Nah, Michael E. Porter. Ya, Michael E. Porter. Michael E. Porter itu menjelaskan bahwa dalam tata kelola sistem operasi dan produksi, ya kan, khususnya dalam bidang SCM, Supply Chain Management, harus menggunakan 3 pendekatan. Nah, 3 pendekatan ya. 3 pendekatan. Yang pertama, harus fokus. Nah, fokus. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, adanya diversifikasi. Begitu kata Michael E. Porter. Fokus. Pak Arif itu tadi cucu Pak Arif ya? Anak itu, Pak. Oh, masih punya anak kecil? Iya. Oh, saya kira ada cucu itu Pak. Ya. Nah, ya. Jadi ya, ada yang udah punya cucu? Bu Desi udah punya cucu, Bu Desi? Sudah Pak, baru satu. Oh, berarti Bu Desi udah punya cucu, sekarang tidurnya sama kakek-kakek ya Bu ya? Cucunya kenapa? Kalau udah punya cucu kan sekarang Bu Desi tidur sama kakek-kakek ya? Saya nggak punya kakek-kakeknya Pak, saya single parent. Wes luar biasa. Oke ya. Saya mau bertanya Pak. Mangga Bu Desi ya. Terkait SCM di Indonesia ini di dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan di masa Lebaran ini bagaimana ya Pak ya SCM Indonesia, karena dari tahun ke tahun kan selalu mengalami perubahan harga yang luar biasa ya Pak ya. Nah itu tata kelolanya bagaimana Pak kalau di Indonesia itu sendiri Pak? Kan gini Pak, Bu ya. Kenaikan harga itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor inflasi. Nah, yang kedua faktor permintaan dan penawaran, gitu loh. Permintaan dan penawaran, hukum pasar ya. Inflasi itu biasanya satu barang naik, semua ikut naik Pak. Apa itu misalnya bahan baku BBM Pak, BBM. Ya. BBM itu naik, semua barang akan naik. BBM. Makanya gunakan Ramadan ini sebagai bulan BBM. Bulan berkah magfiroh. Begitu BBM. Caranya apa? Pergunakan premium. Prei makan dan minum. Prei makan dan minum. Ya kan? Ya kan? Jangan gunakan pertamak. Pertahankan tabiat dan maksiat. Gitu. Itu bulan BBM ya. Pertamax, premium ya kan. Ya kan. Ya, jadi contoh. Jadi gitu. BBM, listrik misalnya TDL, tarif data listrik. TDL naik, Bu, semuanya akan naik. Nah, TDL ya. Nah, jadi
Kalau lebaran itu kasuistik ya, kasuistik itu biasanya SCM itu bukan dipengaruhi oleh inflasi, tetapi lebih dominan faktor permintaan dan penawaran. Misalnya apa? Harga kacang semakin panjang, itu kan gitu loh. Harga beras semakin membias, gitu itu inflasi. Harga telur semakin membulat, ya kan gitu. Harga kolang-kaling semakin lonjong, itu inflasi itu. Yang selama ini orang nggak nyari kolang-kaling, orang nyari kolang-kaling, ya kan? Nah ini faktor. Jadi di faktor permintaan dan penawaran. Begitu memasuki hari Lebaran, apalagi kalau Lebarannya jadi ya. Lebaran ini puasa ini kan kita 2 bulan capek ya Bu ya. Bulan April kita hanya puasa 18 hari Bu ya. 18 hari. Iya. Gitu ya. Iya, sisanya bulan Mei maksudnya. Mei-nya Bulan Mei. Mei-nya 13 hari. 12 12 hari. hari. 12 hari ya. Ya. Tetap Lebaran 30. juga bulan Mei Bu ya. Iya. Maybe yes, maybe no. Maybe yes. Iya, maybe Lebaran no. mah 1 Syawal, Pak. Satu sawah. Jadi gitu. Jadi kita ini faktor permintaan penawaran. Ya. Orang kalau sudah bicara permintaan penawaran, bicara hukum pasar tidak peduli, itu namanya COVID. Nggak peduli. Ya, Tanah Abang ramai sekali itu beberapa hari ini terakhir. Rumah saya di Bintaro dekat stasiun, Bu. Wah, ramai sekali kereta orang berbondong ke Tanah Abang itu kalau hari Sabtu Minggu. Katanya begitu. Dia bilang, ya Allah, bulan Ramadan ini, kalau aku tidak bisa pergi ke Tanah Suci, izinkan aku pergi ke Tanah Abang. Begitu permintaannya. Cocok itu, Pak. Masa kalau ke Tanah Abang nggak boleh aja kan kelewatan kita kasarnya begitu. Jadi SCM. Pertama fokus ya. Jadi tadi ya Asal jangan tanah kusir ya, Pak. tanah kusir ya. Ya. Tapi gini Bu sekalian ya. Emang orang di dunia ini ya kalau kita mau merenungi di dunia ini kalau kita mau merenungi ya, semua orang di dunia ini ingin pergi ke Indonesia, Bu. Ke Indonesia. Itu pun hanya 3 daerah yang dia inginkan. 3 daerah. Apa 3 daerah itu? Yang pertama, Sukabumi. 2, Lahat. 3, Balikpapan. Alias kematian. Itu kan. Pertama Sukabumi. Semua orang masih ingin ke Sukabumi ya. Kedua Lahat, Liang Lahat. Ketiga Balikpapan. Papan-papan itu. Ya, jadi kita bangga lah orang Indonesia ya. Semua orang yang pergi ke Indonesia. Itu pun hanya 3 tempat yang dia cari. Jadi kembali misalnya ya ke Bu Desi ya kembali ke tadi ke Michael F. Porter ya. Jadi Michael F. Porter menjelaskan bahwa tata kelola SCM yang baik itu memenuhi 3 indikator. Yang pertama fokus, ya. Yang kedua adanya strategi harga. Yang ketiga, adanya diversifikasi produk. Fokus. Bisnis itu harus fokus. Jangan pindah-pindah. Konsisten. Sekali caplang, tetap caplang. Buat anak kau coba-coba. Begitu. Fokus dia. Jangan berubah. Ya kan? Fokus. Ya kan? Itu lagi coba Mayora. Mayora itu fokus. Dia konsisten bisnis dalam bidang kuliner, khususnya roti kemasan. Makanya setiap saat dia fokus. Satu lagi dari Mayora, satu lagi dari Mayora. Tiap saat nongol, satu lagi dari Mayora. Itu fokus. Jadi ya penyebab orang itu gagal karena kita itu tidak fokus. Kita itu nggak konsisten. Sesu tempe sore ndelek gitu. Pagi bicara tempe, sore bicara ndelek, nggak fokus. Padahal orang yang berhasil sekalian ya maaf Desi, bukan kita bicara saya ngajarin ya. Orang yang berhasil itu Bapak sekalian ya, boleh buka Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Karena yang demikian sangat berat kecuali bagi orang yang sungguh-sungguh.
Sungguh-sungguh itu bisa diartikan khusyuk, konsisten, dan fokus. Gak mungkin orang nggak sungguh-sungguh kalau nggak fokus. Begitu, turunannya itu. Jadi wasta'inu bisobri wassolah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Karena yang demikian sangat berat. Kecuali bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu berarti fokus, konsisten. Satu titik kita cari ya, titik itu yang kita cari. Coba. Fokus ya. Nah, jadi sekali caplang tetap caplang. Buat anak kok coba-coba. Nggak boleh. Gitu lah. Ya kan? Fokus ya. Nah. Misalnya apa? Orang kalau fokus dengan sungguh-sungguh misalnya, dia bisa sukses. Karena saya bicara di awal, sukses itu dipengaruhi oleh perencanaan yang matang. 80%, 80% of success is planning, Pak. Perencanaan yang matang. Yang matang. Betul. Kisahnya apa? 12% intelektualitas, IQ, 80% laki, keberuntungan. Itu kata Ali bin Abi Thalib begitu. Gitu ya. Yang kedua, strategi harga. Bagaimana harga strategi itu? Kita mainkan strategi harga. Tadi misalnya, Pak Lutfi bilang, ini barang udah stok mau habis di gudang nih. Ya udah dilelang. Dilelang. Bulog dulu melelang dengan cara melakukan operasi pasar namanya raskin. Beras untuk rakyat miskin. Begitu. Dilelang aja nggak apa-apa. Beli satu dapat satu, misalnya gitu kan. Lelang. Karena Pak, setidaknya dengan barang dilelang itu akan mengurangi kerugian kita lebih besar. Begitu. Misalnya apa? Ini banyak sekarang kue tuh, kue di mana-mana, dan putri salju di mana-mana. Menjelang Idul Fitri lelang aja. Ya kan? Makanya kalau Bapak Ibu sekalian mau sedang usaha kue, saya ucapkan selamat ya. Usaha kue ini banyak ibu-ibu pada usaha kue menjelang Idul Fitri, Lebaran, ya kan? Kalau Ibu Fitri, saya di Idul Fitri ini Bapak Ibu sekalian mau jual kue, saya siap bantu memasarkan misalnya ya. Bapak Ibu cukup kasih aja ke rumah saya 2-3 toples Pak, sebagai tester gitu loh. Nanti di Idul Fitri saya kasih ke orang ya, sebagai tester. Enak aja Pak Imam ya sama kue gratis ya sebagai tester. Oke ya. Jadi ada strategi harga. Ini contoh sekalian ya, contoh sekalian ya. Prima Jasa, ada bus Prima Jasa di Jakarta, dan bus Prima Jasa. Ini pandai sekali bilang strategi harga. Prima Jasa itu. Cikarang Bandung ya. Dengan Ciputat Tasik kira-kira jauh mana Pak Arif ya? Mana Pak? Cikarang Bandung dengan Ciputat Tasik jauh mana Pak Arif? Cikarang Bandung sama Ciputat Tasik. Ciputat dong Pak. Ciputat Tasik kan? Iya. Oke. Nah, oke, saya ambil contoh sekalian ya. Prima Jasa itu, bus Prima Jasa, itu ada rute Cikarang Bandung 85.000 Pak. Tetapi Tasik Ciputat Tasik, bisa lewat Lebak Bulus, cuma 65.000, beda 20.000. Jarak jauh sekali, jaraknya beda 100 kilo lebih tuh jaraknya tuh. Kenapa? Sebab ketika dia tarik Ciputat Tasik, banyak pesaing Pak, Bu. Banyak pesaing. Ada Bus Harum, ada Gapuraning Rahayu, ada Perkasa, ada Doa Ibu, ada Karunia Bakti, ada Triavari, dan banyak bus-bus yang lain. Tetapi Cikarang Bandung tidak ada pesaing. Tidak ada pesaing. Maka tarifnya 85.000. Oke, nah. Satu lagi saya bilang sama ini ya. Kira-kira, nah, ini Pak Arif, kita diskusi Pak Arif ya, nggak apa-apa ya. Ya kan. Tasik, ya kan. Tasik Ciputat atau Ciputat Tasik, saya lagi ya.
dengan Bandung Soekarno-Hatta jauh mana kira Farid? Nah. Ciputat Bandung Tasik. ya, Pak? Ya, Ciputat Tasik. Bandung. Ya. Jauh Bandung ya, Pak? Ya, tentu jauh. Ya, iya, ada dua tarif bus sebenarnya ya. Ya. Nah, satu dari Ciputat ke Tasik. Satu lagi dari Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta atau Halim. Jauh mana itu, Pak? Jauh Ciputat Tasik. Iya kan? Oke, benar. Ya. Setuju Bu Desi ya. Ya, ya. Saya bilang oke. Prima Jasa masih bus yang sama Bu ya. Prima Jasa Ciputat Tasik 65.000. Tapi Bandung Indah Plaza, BIP Bandung Indah Plaza ke Bandara Soekarno-Hatta 260.000, Bu. Tidak ada pesaing masalahnya. Tidak ada pesaing. Jadi dari Bandung Indah Plaza ke Soekarno-Hatta 265.000. Luar biasa. Ini. Jadi strategi harga namanya, strategi harga. Dia hanya mencari segmen penumpang, tidak terima penumpang yang lain, tapi hanya penumpang khusus ke Bandara Soekarno-Hatta atau Halim dari Bandung Indah Plaza. 265. Nah, strategi harga nggak apa-apa, strategi harga namanya. Jadi boleh-boleh aja strategi harga itu namanya. Ya. Kemudian berikutnya ada diversifikasi. Apa itu diversifikasi itu? Diversifikasi itu berarti keanekaragaman, begitu. Keanekaragaman produk. Apa tuh keanekaragaman? Kalau sekarang misalnya kita lagi gelisah nih, gelisah ya. Parinalko nih kayaknya gelisah Parinalko ya. Geli-geli basah nih gelisah. Basah Bang THR turun ya Parinalko ya. 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 Contoh misalnya. Ya kan. Kita lagi gelisah seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan model seperti itu. Ya kan? Diversifikasi. Misalnya apa? Kita lagi gelisah adanya varian corona baru katanya dari India, ya kan? Iya kan? Ada varian corona baru dari India. Ada varian baru sudah banyak, Pak. Singkong banyak varian barunya. Singkong itu variannya, singkong itu ada getuk, ada singkong kan varian dari singkong, ada tepung tapioka variannya, ada lem, lem tuh. Teman-teman ada buat papeda dari singkong kan, itu varian-varian baru itu. Nah, itu namanya diversifikasi. Jadi singkong itu berapa banyak bikin varian? Ada keripik, ya kan? Ada lanting, ada selondok. Itu dari singkong variannya. Itulah, ya kan? Ya. Jagung juga sama, ada popcorn varian kan? Jadi ini diversifikasi. Kalau kita nggak laku misalnya gini, singkong 1 kilo Rp5.000. Begitu kita iris-iris menjadi keripik, sekilo 25.000. Nah, ini varian-varian. Begitu kita iris-iris menjadi getuk, seiris banget getuk, regone 2.000 misalnya tuh, 1.000. Itu varian-varian itu. Itu harus diversifikasi. Jadi tak selamanya jagung itu direbus, nyatanya hari ini dibakar begitu. Nah, ini varian-varian baru gitu loh. Jadi orang itu harus punya varian baru. Jangan sama. Kita bicara minggu lalu itu namanya keunggulan komparatif. Kalau sama, orang nggak ngelirik, orang nggak minat gitu loh. Nggak minat. Ya kan? Makanya apalagi bulan puasa kan. Bulan puasa itu dianjurkan kita katanya berbukalah dengan yang manis. Kan begitu ya. Saya bantah Pak, Bu. Saya nggak mau berbuka dengan yang manis. Bu Desi ya. Saya nggak mau berbuka dengan yang manis, Bu Desi nggak mau. Saya mau berbuka dengan yang pasti. Sebab yang manis belum tentu memberi kepastian. Begitu. Iya. Iya. Saya mau berbuka dengan yang pasti saja. Jangan dengan yang manis. Nah, gitu. Oke, misalnya ada yang lain, silakan. Ada yang lain ya. Kita diskusikan mungkin.
Pak Edi ke suara belum ada Pak Edi. Iya Pak, tadi terkait tarif terima jasa menarik juga tuh Pak ya. Iya, iya. Tapi kalau tadi kan harganya, tapi juga tadi kenapa Bandung BIP bandara itu mahal, pastinya karena memang ini juga Pak, fasilitasnya juga gitu kan. Jadi Iya. selain ini memang mungkin ada faktor lainnya sehingga orang juga nyaman untuk menaiki kendaraan itu atau bus itu gitu kan. Nah, Karena sementara kalau yang tadi Pak, kalau yang Ciputat itu kan mungkin yang ekonomi yang biasa saja gitu, makanya harganya mungkin lebih murah gitu. Iya, memang kan sekarang begitu Pak ya. Ya itu kan makanya kita mainkan di posisi mana kan gitu loh. Itu namanya kita bicara kemarin keunggulan komparatif Pak. Comparative advantage. Kita mainkan di posisi ini supaya kita punya laba yang berlebih gitu loh. Malah dari sisi BBM kan lebih gede yang Ciputat Tasik ke sisi BBM kan gitu loh. Tapi kan kita bisa beli yang lain beri kenyamanan sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu punya mobil Alphard, beli Pertalite diketawain orang sekalian. Karena apa? Masa punya Alphard masih bicara Pertalite? Orang kan membeli kenyamanan gitu loh. Orang membeli kenyamanan, bukan membeli bahan baku. Oh mahal, udah tahu mahal dibeli, kira-kira begitu. Karena ada kenyamanan yang kita terima. Mercedes juga sama, harganya mahal ya, tapi seimbang dan kenikmatan yang kita dapatkan. Nah, kira-kira begitu. Dan memang, nah ini orang berlomba-lomba. Nah dalam mereka fokus tadi, orang berlomba-lomba mencari alternatif penjualan tadi. Misalnya apa? Potong rambut, cukur 10.000 Pak. Potong rambut 15. Pangkas rambut 17. Barbershop 30.000. Sama kan pakai nama barbershop 30.000. Nah, ini fokus dengan diversifikasi begitu Pak. Sekarang malah sebenarnya lebih banyak Pak. Barber itu bisa sampai 300.000 itu Pak. Oh udah lagi apalagi Ya, plus ya itu. Ya. Bisa 300.000 lah misalnya. Ya. Semenjak ini Pak, semenjak mereka terkenal di YouTube itu Pak. Iya di YouTube, apalagi dari Garut ya, Asgar ya. Rata-rata Asgar tuh, asli Garut itu. Asgar itu. Nah, jadi itu. Kemudian misalnya apa lagi? Misalnya kopi. Starbucks Coffee, kopi sepeda ontel, Starbucks Coffee. Itu 5.000 Pak, Starbucks Coffee. Starbucks Cafe, ya 80.000, 100.000, sama-sama kopi. Ini Starbucks, kan begitu. Kemudian misalnya rumah pinggir kali, harganya murah Pak, mungkin bisa 300 juta. Tapi diganti nama, Riverside Resident, oh, keren banget tuh, Riverside Resident, harga mulai 1 M, laku itu Pak. Padahal sama rumah pinggir kali. Gitulah, rumah pinggir kali. Ya. Kemudian rumah susun, kesannya kumuh, rumah susun, kesannya kumuh. Tapi apartemen bersubsidi, atau misalnya keren itu. Jadi orang suka yang keren-keren begitu Pak. Makanya kadang-kadang orang kita tuh kalau dikeren-kerenin begitu, ya kan? Nah, keren. Apalagi misalnya pagi-pagi ngopi, kagak pantas Pak. Itu kesannya orang ngerepotin bini amat pagi-pagi ngopi. Tapi kita bikin keren. Coffee break. Wah, keren sama aja kan pagi-pagi ngopi, coffee break. Gitu. Ya, saya kadang-kadang kalau ke Solaria, saya ketawa kadang-kadang saya lihat kalau ke Solaria. Bahasanya itu pelayan, aduh, kayak orang kita tinggal di Inggris saja Bapak sekalian. Ini apa? Pak, ini potato, tomato, vegetables, chili sauce, garlic. Saya pesan satunya, taunya gado-gado, sialan di Indonesia kan. It is combine tomato, potato, vegetables, saus chili, taunya gado-gado. Nah ini contoh. Jadi kalau nggak keren-keren seperti itu, gitu. Nah, jadi kayak selain itu ya. Oke, selain ya. Nah, sekarang kita lanjut materi terakhir selain ya. Sub lagi, maaf agak panjang waktunya ya. Sekarang materi terakhir nih. Ya. Materi terakhir kita adalah sekarang total quality control.
TQC, ya, Total Quality Control. Total Quality Control, ya, TQC ya. Atau pengembangannya orang menyebutnya TQM, Total Quality Management. Apa TQM itu? Total Quality Management adalah manajemen berdasarkan kualitas total. Nah, TQC, Total Quality Control itu, orang Indonesia lebih sering menyebut sebagai GKM, Gugus Kendali Mutu. Nah, itu loh. Orang kita sering menyebutnya sebagai GKM ya, Gugus Kendali Mutu. Padahal itu Total Quality Control. Total Quality Control, dan Gugus Kendali Mutu. Ya. Total Quality Control atau TQM, ya ada variannya. Jadi kalau corona juga ada varian, ini juga ada variannya selain ya. Ada variannya. Ada dimensinya lah, ada dimensinya. Ya. Apa dimensi dari TQM atau TQC itu ya? Ya kan? Yang pertama adalah MBS. Nah, MBS. Apa tuh MBS? Manajemen berdasarkan sasaran. MBS ya, manajemen berdasarkan sasaran. Atau MBH, manajemen berdasarkan hasil. Hasil ya. Atau orang menyebutnya juga MBR, manajemen by result. Gitu. Result. Jadi ada MBS, ada MBR, ada MBH. Ya kan? Ada juga orang menyebutnya MBO. Nah, istilah-istilah lain ya. Apa itu MBO? Management by objective. Objektif. Tadi ini semua adalah varian-varian dari quality control. Oke ya. Jadi total quality control adalah totalitas dari semua aktivitas, totalitas dari semua aktivitas manajerial ya. Totalitas dari semua aktivitas manajerial, sistem produksi dan operasi, ya, untuk mempertahankan keberadaan pencapaian kualitas yang berkesinambungan alias terus menerus. Jadi kualitas itu jangan hari ini saja, tapi berkesinambungan kualitas itu. Ini mentang-mentang bikin bakso, lagi promo enak, begitu laku dikurangi rasa enaknya. Itu namanya tidak konsen pada total quality control. Itulah. Berkesinambungan ya, berkesinambungan. Kesinambungan, sustainable, berkesinambungan itu ya. Jadi harus ada pola kesinambungan di antara kita. Jadi kualitas itu jangan sepaket-paket, sedikit-sedikit, tapi sustainable, berkesinambungan. Nah, OKI oleh karena itu ada namanya standarisasi pencapaian kualitas. Di Indonesia adanya sebutan istilah SNI, Standar Nasional Industri. Itu standarisasi. Ya kan? Standarisasi.
Jadi semua ada standarnya, Pak. Ya. Ada juga desa kalau kualitas internasional, ada orang menyebutnya sebagai ISO, International Standard Organization. Kalau sudah ISO, berarti apa? Tidak ada urusan ini barang dibuat di mana. Mau dibuat di Indonesia, mau dibuat di Vietnam, di Singapura, di Thailand, di Jerman, sama kualitasnya. Namanya ISO. Misalnya apa? ISO 9000, berarti konsen pada peningkatan mutu. ISO 14000, konsen pada peningkatan lingkungan hidup, AMDA dan lain-lain, gitu. Jadi ada quality control. Nah, quality control. Nah. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang menentukan pentingnya penerapan total quality control atau TQC. Nah, ada faktor TQC ya. Yang pertama adalah untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk mendapatkan atau menghasilkan kualitas yang terbaik. Ya kan? Untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Dan kita tidak ingin kualitas kita itu buruk gitu loh kan. Harus sebaik mungkin. Tentu baik itu minimalnya apa? Kalau dalam negeri standarnya itu SNI, Standar Nasional Industri. Kalau luar negeri standarnya itu ISO. ISO. Karena ada standar-standar ya. Kenapa? Hasil yang terbaik. Yang kedua, adanya capaian kualitas secara kesinambungan, sustainable. Quality target ya. Target capaian kualitas secara berkesinambungan. Saya bilang tadi jangan sampai kita kejar hari ini aja kita enak. Nah, ini kalau teman-teman kita juga harus buka rumah makan. Begitu launching, enak banget tuh launching itu. Enak mungkin. Begitu rame, berkurang rasanya. Itu berkurang rasanya, berkurang pedesnya, berkurang asinnya, begitu. Misalnya apa? Itulah. Misalnya apa? Ada capaian-capaian harus ada standar itu. Nah, yang ketiga ya, pentingnya total quality control itu, ya kan? Adanya ukuran-ukuran yang disepakati atas capaian kualitas. Ada ukuran yang disepakati. Misalnya apa? Liter itu ukuran. Kilo. Kalau kain, yard. Losin. Kodi. Itu ukuran-ukuran. Kalau Bapak Ibu punya mobil, ada pelak mobil 12. Pelak mobil 14. Pelak mobil 15, 16, 17. Itu ukuran-ukuran yang disepakati. Jadi kalau kita beli mobil ya, ini mobil buatan Parung, pelaknya 15 saja dah. Kalau ntar buatan Ciseeng, pelak 12. Nggak bisa begitu, ada standarnya. Standarnya Innova 17 misalnya gitu loh. Serena pelak 16. Avanza 15. Semua ada standar-standarnya itu. Standar capaian. Yang ketiga, diterapkannya konsep KPI. KPI. Apa KPI atau KPI? Key Performance Indicator. KPI. Key Performance Indicator. Kunci indikator keberhasilan. Itulah.
Key performance indikator. Ya kan? Apa? Kan ada indikatornya. Misalnya apa? Kalau misalnya rumah, indikatornya apa rumah bagus itu? Tata ruangnya bagus, arsiteknya bagus, dibangun di tempat yang bagus, penghuninya bagus, bahan bakunya bagus. Itu namanya KPI, Key Performance Indicator. Bagaimana KPI-nya? Yang kelima, adanya capaian efisiensi dan efektivitas produksi. Adanya capaian efisiensi dan efektivitas produksi. Apa itu efisiensi? Efisiensi berarti apa? Ya kan? Suatu pekerjaan diselesaikan dengan baik dan benar. Itu efisien namanya. Efektif apa? Suatu pekerjaan diselesaikan dengan tepat waktu. Itu namanya efektif. Jadi ada efisien, ada efektif. Ya kan? Misalnya apa? Kembali lagi tadi, kalau kita pergi ke pabrik Indomie atau Indofood, Makmur, kita akan melihat batas toleransi, misalnya apa? Kebocoran cabai maksimal 0,5%. Begitu ada tuh di Indofood. Batas toleransi kebocoran terigu maksimal 0,8%. Semua ada terukur itu. Batas toleransi, misalnya kemasan gagal maksimal 3%. Ada aturan-aturan itu. Nah, ini contoh. Jadi harus ada jelas ya. Efektif, efisien, ya kan? Yang berikutnya, sekalian, yang berikutnya adalah ya kan adanya capaian profit yang besar bagi perusahaan. Kalau barang bagus, kualitas bagus, tentu berdampak pada tercapainya profit yang cukup besar. Profit cukup besar. Nah. Yang berikutnya adalah adanya pengakuan dari masyarakat. Anda mengakui. Oh, misalnya terigu. Segitiga biru, begitu. Bogasari. Ada brand image, itu pengakuan. Kalau mobil, misalnya ada mobil sejuta penggemar, Avanza, begitu. Ada semuanya itu, ada capaian-capaian itu. Ya kan? Yang berikutnya, tercapainya titik impasse atau break even point dengan tepat waktu. Jadi kalau kita buat barang itu, kita program kapan akan balik modal, titik impasse ini tepat waktu. Berikutnya adalah selalu bermetamorfosis atau beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekarang itu lama-lama kita nyari motor gigi susah itu. Itulah. Hari gini masih pakai gigi, nggak maju katanya gitu. Makanya motor matic ramai di mana-mana, mobil matic ramai di mana-mana. Itu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ya kan? Yang terakhir, kalau terakhir itu masih lama Pak Arif ya. Agak terakhir, paling terakhir sekali. Ya, masih lama nih, baru ngomong terakhir nih. Agak terakhir, ya kan paling terakhir sekali, masih lama. Itu. Mampu membaca
tren perubahan perilaku konsumen. Mampu membaca tren perubahan perilaku konsumen. Tren itu nggak bisa dilawan, nggak bisa lihat ya. Jadi kalau kita ngelawan tren itu percuma. Nggak percuma kita ngelawan tren itu. Misalnya apa? Dulu tahun 2005 waktu banjir di mana-mana melanda ibu kota 2005. Subronto Laras, Direktur Suzuki Indomobil, dia sedang berlibur di Pulau Karimun Jawa, seberang Jepara. Subronto Laras mendengar Jabodetabek banjir. Dia merenung di sana. Bagaimana saya bikin mobil bisa nerjang banjir, kecil, lincah, air tidak masuk ke mesin. Dia merenung di Pulau Karimun Jawa. Sepulang dari sana, keluarlah mobil namanya Suzuki Karimun. Itu di Pulau Karimun Jawa. Yang lain ikutin mobil kecil-kecil. Daihatsu keluarkan Ceria, Hyundai keluarkan Atos, ya kan? Kia keluarkan Visto. Kecil-kecil keluar semua itu mobil. Kemudian Daihatsu keluarkan Alia. Toyota keluarkan Agya. Itu mobil kecil semua itu. Itu tren, masih dilawan. Setelah itu apa? Banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu menggunakan tren minyak rambut dicat. Nah, itu rambut dicat itu tren, nggak bisa dilawan. Bu Cherry, ya, bahasa saya Bu Cherry, boleh ngecat sendiri itu. Ya, Bu Cherry, boleh ngecat sendiri. Cet-cet dicat itu. Rambutnya itu. Kebule-bulean. Itu tren, nggak apa-apa. Karena apa? Ikonnya Maya Estianty, jandanya Ahmad Dhani. Jadi meskipun wajah seperti Omas misalnya ya, Omas kalau pakai itu Bu Cherry merasa cantik seperti Maya Estianty. Nah, begitu. Itu tren, nggak bisa dilawan. Tren mobil warna silver di mana-mana. Silver di mana-mana. Tren. Ya, berapa minggu yang lalu sebelum Ramadan, tren sepeda di mana-mana. Sepeda di mana-mana goes. Di mana-mana goes. Itu tren. Jangan dilawan, biarin aja. Kita ngikutin tren perubahan itu. Tren. Nah, ada juga dulu zaman baru meninggalnya Ustadz Jepri Al-Bukhari UJ. Wah, ini baju koko UJ. Di mana-mana baju koko UJ. Itu tren. Kemudian Cece Kirani nongol tiap hari di TV. Wah, ini kerudung model Cece Kirani. Begitu. Itu tren. Nggak bisa dilawan. Nah, setelah itu trennya apa lagi? Mobil besar semua. Kia keluarkan Carnival. Ya gitu. Hyundai keluarkan Trajek. Kijang keluarkan Innova. Terus gede-gede semua itu mobilnya itu. Suzuki keluarkan APV. Daihatsu keluarkan misalnya Grand Max. Itu tren. Nissan keluarkan Serena. Itu tren semua, nggak bisa dilawan. Tren ya. Nah, jadi terus tren itu selalu berkembang. Tren itu. Baik, lihat silakan kalau ada yang didiskusikan ya. Pak Rinalko, mana Pak Rinalko nih? Saya belum dengar suaranya. Pak Rinalko. Siap, Pak. Masih di kantor? Masih, Pak. Wah, semangat amat ini mau lebaran. Nggak ada liburnya, Pak. Ntar lupa hari, Pak. Gimana, Pak? Ada yang diskusikan, Pak? Sementara saya mengikutin aja dulu, Pak. Oh, aduh. Pak. Itu paling ngeri kalau diikutin tuh. Samina Watokna itu. Ngeri banget ya. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, ya, saya kira itu dulu hari ini kuliah kita hari ini ya. Tidak perlu berpanjang lebar ya, Pak Arif ya, Pak Edi, Pak Lutfi, Pak Rinalko, dan teman-teman yang lain ya. Tidak perlu berpanjang lebar kita, seadanya saja ya. Kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu ya. Apalagi bulan puasa kalau terlalu panjang ya.
Terlalu lebar juga kasihan bapak-bapak ya. Jadi kita yang sedang-sedang saja lah mainnya ya. Siap Bapak, ya. Tidak panjang, tidak lebar, yang penting sedang saja, gitu kan. Jadi selamat beridul fitri ya, selamat berlebaran ya. Bu Desi juga saya, Bu Desi, selamat berlebaran Bu Desi ya. Ya, terima kasih. Pak Punten mau menanyakan kalau Mangga, untuk mangga. UTS kisi-kisinya bagaimana Pak, materinya kisi-kisi Mau kisi-kisi. untuk UTS? Iya Pak. Japri. Oh iya, siap. Oh, Japri, Pak. Mau juga, Pak. Oh, itu kan jadi banyak kan. Oke, nanti lah. Mau Kapan sih dong, UTS-nya Bu? Pak. Kapan? Kapan UTS-nya? Mulai tanggal 24. Oh, 24 nih. Nanti salah setelah saya bisa melupakan opor, kita kasih ini ya. Isi-isi ya Pak. Kisi-kisi. Setelah saya bisa melupakan opor. Siap. Siapa ditunggu. Kan katanya gara-gara hilal titik rusak opor sebelanga gitu ya. Udah mau lebaran karena hilalnya nggak nongol, nggak jadi tuh opor ya. Yang penting Bu Desi, Bu Fatimah, yang lain-lain lebaran badan jangan sampai lebaran ya, itu aja. Jangan melebar ya Pak. Ya, jangan sampai melebar Bu Yani ya. Lebaran jangan sampai lebaran ya. Jadi itu saja. Ya Bapak. Sekali lagi selamat berlebaran, Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi ya. Jika di antara di antara Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya. Ada keluarga besar Angkatan Laut ya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya. Iya Pak. Kalau ada besar keluarga Angkatan Laut, jadi kalau di antara Bapak Ibu ada keluarga besar Angkatan Udara, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya ya. Kalau di antara Bapak Ibu ada keluarga besar Angkatan Darat, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan kalau di antara Bapak Ibu ada keluarga besar Angkatan Kepolisian, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Yang penting kita tetap silaturahmi, jaga ukhuwah, jaga iman, ya kan? Jaga imun, jaga aman. Insya Allah puasa kita aman, corona kita juga aman. Amin. Tinggal corona ya. Ya. Baik Bapak. Daun pandan dipakai mandi putih raja, ya kan? Pertemuan kita sampai di sini, habis lebaran insya Allah kita jumpa. Amin. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak dosen. Mangga. Yuk, mangga. Baik teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah berikutnya dengan Bu Erna nanti. Jam 1 ya, Pak? Jam 12. Jam 1 ya? Jam Ya, 12 Pak, Bu Eti di situ di jadwal. Jam 12. Bukannya bentrokan dengan sholat duhur, Bu? Ya mungkin sholat duhur aja dulu. Sholat aja dulu Bu, ya. Iya. Iya Itu deh. nanti bisa nyusul aja, nggak apa-apa. Iya. Ibu. Ya. Ya. Ya, makasih ya Pak. Sama, mari. Makasih Bapak, saya izin Ya, lah. izin Yo, nih. Assalamualaikum. Salam. Izin Tadi Pak Ketua. dimulai jam berapa itu Pak Arif kuliah? Nanti jam 12. Enggak, yang tadi Oh, Bapak gimana? yang Pak Imam tadi. Pak Imam tadi? Jadinya jam 10 Setengah tadi 11 mulainya. tadi ya. 10 lewat. Lewat ya. Iya, saya udah keluar. Iya. Baru baca udah. Memang ya tadi terus akhirnya baru dapat pemberitahuan dari Pak Imam itu terus mulai lagi itu tadi. Oh. Sama kita juga telat. Ada absennya Pak ya? Saya belum absen. Ada Pak di chat Pak. Lihat di. Oke, baik. Kita Pak. dikirim Saya lagi dulu. Kak. Di grup juga. Bagian. Di grup ada ya? Di grup juga ada tadi. Nah, di grup ya. ada. Oke deh. Oke, baik. Sampai jumpa ya Bapak Ibu.